Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang suci ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita di tahun ini bisa khusyuk dan juga lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita iman, Islam, dan ihsan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa beranda dakwah serta adik-adik mahasiswa sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsy", yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Dari hadis tersebut dapat kita maknai bahwa puasa yang kita lakukan secara zahirnya adalah melakukan menahan lapar dan dahaga, memiliki berbagai keutamaan, di antara manfaat ataupun faedah secara batiniah dari puasa tersebut yaitu menyucikan diri, menghapus dosa, serta menangkal dari hal-hal yang buruk. Namun Rasulullah telah mengatakan bahwa banyak di antara kita yang melakukan puasa namun tidak mendapatkan faedah-faedah batiniah tersebut dikarenakan berbagai hal. Rasulullah pun pernah menyatakan bahwa di antara hal-hal yang bisa membatalkan ataupun merusak pahala puasa tersebut, di antaranya ada 5. Yang pertama adalah berdusta atau berbohong. Yang kedua, ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, adanya namimah atau adu domba. Kalau dalam hal ini di media sosial itu ada yang namanya ujaran kebencian. Yang keempat, bersumpah palsu, dan yang kelima yang paling dekat dengan anak muda adalah memandang dengan syahwat. Kenapa saya katakan sangat dekat dengan anak muda? Karena di era media sosial saat ini banyak sekali konten-konten yang berseliweran yang diantaranya banyak sekali mengandung maksiat-maksiat. Nah, kelima hal tersebut mungkin bisa kita hindari dengan membatasi aktivitas kita di luar rumah. Namun, di masa kecanggihan yang maju sekarang, banyak sekali kita temukan di media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, bahkan di WhatsApp, banyak sekali informasi-informasi ataupun konten-konten yang tidak bermanfaat tersebut berseliweran. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam yang ingin menjaga kekhusyuan beribadah, kekhusyuan kita dalam berpuasa, hendaknya kita bisa memiliki sikap ataupun bisa mengupayakan agar puasa kita tetap bisa terjaga dari sisi media ataupun sisi online. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membatasi akses kita ke media sosial, mengurangi aktivitas di media sosial. Bahkan kalau bisa kita mengganti aktivitas kita yang biasanya kita scrolling Instagram ataupun YouTube selama berjam-jam itu dibatasi dan digantikan dengan lebih banyak bertadarus, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Terutama di bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, unfollow ataupun memblokir konten-konten yang tidak bermanfaat ataupun yang tidak baik. Contohnya saja, kalau kita tidak memblokir ataupun tidak mengunfollow, maka itu akan terus masuk ke dalam beranda kita. Ketika kita membuka aplikasi tersebut, maka dia akan bebas masuk dan tanpa sengaja kita akan melihat konten tersebut, dan tanpa sengaja juga pahala kita pun tercuri. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi orang yang merugi atau tercuri pahalanya, kita sudah capek-capek berpuasa namun pahala kita hilang, maka kita harus siap siaga dan melakukan hal tersebut. Di antaranya itu men-unfollow ataupun memblokir konten-konten ataupun channel yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, kita tetap harus proaktif dalam menyebarkan kebaikan walaupun itu hanya di media sosial. Banyak kita temukan postingan-postingan yang baik ataupun ceramah-ceramah dari para ustadz, itu bisa kita lakukan, kita posting ulang melalui status ataupun pahala, tapi juga mendapatkan pahala kebaikan
Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.